Teman-teman semua, alhamdulillah Kuningan sekarang adalah mayoritas beragama Islam. Tapi tentu kalian juga perlu tahu bagaimana Islam bisa masuk ke daerah Kuningan ini. Karena pada dahulu Kuningan itu beragama Hindu dan Buddha. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah memeluk agama Islam. Tapi tahukah kalian semua bagaimana Islam ini bisa masuk ke Kuningan? Untuk itu jangan kemana-mana. Saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke sahabat-sahabat media sosial lainnya. Oke? Teman-teman semua, bahwa proses Islamisasi yang dilakukan di wilayah Kuningan itu telah dilakukan Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati. Jadi Pangeran Cakrabuana itu adalah Pangeran Walang Sungsang yang merupakan anak daripada Raja Pajajaran yaitu Prabu Siliwangi. Sementara Sunan Gunung Jati itu adalah anaknya Rara Santang, dan Rara Santang ini adalah adiknya daripada Pangeran Cakrabuana. Jadi Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati melakukan Islamisasi ke daerah Kuningan itu pada abad 15 Masehi, yaitu di masa Kerajaan Pajajaran saat itu dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja, yaitu Prabu Siliwangi. Nah, saat itu Cirebon dan Kuningan itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Prabu Jayaningrat yang menginduk kepada Pajajaran. Yang tadinya bahwa Prabu Siliwangi itu adalah keturunan Galuh dan ditikahkan dengan putri dari Kerajaan Sunda. Dan dia berpindah tempat di Kerajaan Sunda Galuh. Sehingga Galuh ini tetap menjadi bagian daripada Kerajaan Sunda yang disatukan menjadi Pajajaran. Jadi Galuh ini di bawah Kerajaan Pajajaran. Nah, ketika Cirebon memerdekakan diri dari Pajajaran, yaitu di tahun 1482 Masehi, dengan diangkatnya Syarif Hidayatullah sebagai susuhunan Cirebon oleh Pangeran Cakrabuana atau uaknya dan para wali, maka Kuningan pun perlahan-lahan berada dalam kekuasaan Cirebon. Islamisasi di Kuningan itu dilakukan dengan pendekatan persuasif oleh Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana, terutama melalui jalan pernikahan dan diplomasi. Namun, tidak semua penguasa wilayah di Kuningan mau menerima Islam. Beberapa di antaranya menolak. Nah, penguasa yang menolak masuk Islam antara lain yaitu Pangeran Jayakelana yang menjadi Dipati Timbang Luhur. Kisah Dipati Timbang Luhur terdapat dalam folklore Desa Timbang. Dan sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Desa Timbang itu berada di Kecamatan Ciganda Mekar, dan Islam dapat berkembang di Desa Timbang di periode berikutnya melalui kedua orang putra Dipati Timbang Luhur yang diangkat murid oleh Sunan Gunung Jati. Nah, teman-teman semua, tokoh lainnya yang menolak Islam adalah Pangeran Sri Gedong Guriang Herang, memimpin 40 keluarga di Desa Madurasa. Ia menolak masuk Islam bersama warganya saat Pangeran Adi Mulia dan Pangeran Bagirang datang mengantar Nyi Andaya Rasa dan Nyi Andaya Sari dari Kesultanan Demak ke Madurasa untuk mengembangkan Islam. Penolakan itu dalam versi desa Bandorasa Kulon berujung pada pertempuran sampai akhirnya Sri Gedong, Pangeran Salaka Domas dan warganya kalah lalu mau menerima Islam. Saat Pangeran Salaka Domas menjadi pemimpin di Madurasa menggantikan Sri Gedong, ia pernah dikunjungi oleh Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang untuk membantu pengembangan Islam. Selanjutnya dikisahkan bahwa warga Desa Madurasa pernah ikut serta membantu Cirebon bersama Dipati Kuningan dalam perang dengan Kerajaan Galuh di Palimanan. Pangeran Sri Gedong adalah keturunan Prabu Siliwangi dan merupakan leluhur bagi Desa Bandorasa Kulon dan Bandorasa Wetan. Nah, di dua desa tersebut, folklore tersebut hidup sebagai sejarah desa. Di zaman Suryajaya menjadi kuwu, rakyat Madurasa dipaksa kerja rodi, menanam kopi,
namun sebagian besar warganya membangkang. Maka dari sanalah nama Bandorasa lahir menggantikan nama Madurasa. Pangeran Adisurya dan Pangeran Bagirang merupakan keturunan Sunan Bonang. Dalam folklor Bandorasa Kulon, Pangeran Adisurya disebut Pangeran Adimulya. Sedangkan dalam folklor Bandorasa Wetan, Pangeran Bagirang disebut putra Sunan Bonang. Dua nama tersebut merujuk kepada Pangeran Kusuma Adiningrat atau putra Sunan Bonang di Tajur Buntu dan Pangeran Surya Adilaga putra Pangeran Kusuma Adilaga di Rando Bawah Ilir yang merupakan tokoh-tokoh awal dalam pendirian desa Linggajati dan Linggasana. Hal itu dikarenakan putra Pangeran Surya Adilaga yang bernama Pangeran Kusuma Lingga Yuda kelak berdiam di Linggasana dan putra Lingga Kusuma Yuda yang bernama Lingga Kusuma Jati berdiam di Linggajati. Penolakan terhadap Islam juga disebutkan di dalam folklor desa Cibuntu, kecamatan Ciganda Mekar. Dikisahkan bahwa Ki Kuwu Cigugur itu tidak sanggup menghadapi perang antara penganut Buddha dan Islam. Kuwu Cigugur yang menganut agama Buddha akhirnya melarikan diri ke Cikondang dan wafat di sana. Cikondang kemudian disebut Cibuntu dan menjadi desa sekitar tahun 1820 Masehi. Demikian pula dengan sebagian masyarakat yang tinggal di desa, mereka menghindari dan mencari tempat yang tidak terjangkau oleh pengaruh Islam. Termasuk diantaranya disebutkan dalam folklor desa Linggarjati atau Linggajati yang menyebutkan adanya beberapa desa di lereng Ciremai yang kemungkinan berada di bawah kekuasaan Dipati Timbang Luhur yang memiliki konteks yang sama dengan Desa Gede. Desa Gede adalah salah satu desa di lereng Ciremai yang merupakan cikal bakal Linggajati atau Linggarjati. Kuwu Gede dan masyarakatnya suatu saat mendengar bahwa para wali akan bermusyawarah di Gunung Ciremai. Hampir semua penduduk desa Gede waktu itu tidak bisa menerima hadirnya agama Islam dan tetap pada keyakinan memeluk agama Buddha. Selain itu, sebenarnya mereka merasa takut untuk berhadapan dengan kesaktian para wali sehingga dengan serempak mereka melarikan diri meninggalkan desa. Kisah penolakan warga desa Gede memiliki kesamaan dengan Dipati Timbang Luhur yang juga melarikan diri. Sehingga rangkaian kisah tersebut kemungkinan terjadi dalam waktu yang sama. Dari kesamaan kisah tersebut, jika disimpulkan, maka desa Gede atau Linggajati saat ini berada di bawah pengaruh Dipati Timbang Luhur. Agama Islam kemudian dapat berkembang di Linggarjati atau Linggajati melalui putra Sunan Bonang dan keturunannya, yaitu Pangeran Kusuma Adiningrat, Pangeran Surya Adilaga, Pangeran Lingga Kusuma Yuda, Pangeran Lingga Kusuma Jati, dan ulama-ulama lainnya yang ditugaskan oleh para wali untuk mengembangkan dan mendidik warga yang mau menerima Islam, terutama di wilayah Linggajati dan sekitarnya, seperti Madurasa, Bagirang, Tajur Buntu, dan Rando Bawah Ilir. Dalam perspektif sejarah Kuningan yang bersumber dari naskah kuno Carita Parahyangan Sakeng Jawa Kulwan, dituliskan bahwa sekitar abad 14-15 Masehi, Kuningan dikuasai oleh Prabu Cakraningrat. Ia memiliki putra bernama Prabu Langlang Buana yang kemudian menjadi Raja Kuningan. Prabu Langlang Buana kemudian berputra beberapa orang. 3 orang diantaranya ialah pertama Ratu Mayang Kuning yang diperistri oleh Raden Suralaya atau Rangga Mantri, Ratu Daerah Maja. Yang kedua Dalem Dungkut, yaitu Ratu Daerah Kawali, dan yang ketiga Ratu Mayang Sari yang diperistri oleh Sunan Parung, Ratu Wilayah Talaga. Pernikahan Mayang Kuning dengan Rangga Mantri itu melahirkan 3 orang anak, yaitu Pangeran Jayaraksa atau Ki Gedeng Luragung, yang kedua Ratu Selawati, dan yang ketiga Raden Bratawiyana. 3 orang putra Rangga Mantri dari Mayang Kuning ini kemudian diislamkan oleh Haji Abdul Iman. Sedangkan Rangga Mantri diislamkan oleh Sunan Gunung Jati saat Talaga takluk kepada Cirebon tahun 1530 Masehi.
Pangeran Jayaraksa menikah dengan Nyi Ageng Larasati dan menurunkan Surangga Jaya atau Adipati Kuningan. Kemudian Ratu Selawati menikah dengan Syekh Arifin atau Syekh Maulana Arifin yang menurunkan mempunyai anak Ratu Kencanawati yaitu Nyi Ageng Kuningan. Syekh Maulana Arifin adalah putra Syekh Bayanullah atau Syekh Maulana Akbar dari pernikahannya dengan Nyi Wandasari yang merupakan putra Adipati Surayana, penguasa Sidapurna. Surayana adalah putra Dewa Niskala dari selir ketiga. Maka hubungan kekerabatan Surayana dalam keluarga Pajajaran yaitu adik lain ibu dari Sri Baduga Maharaja Pajajaran dan Ninggratwangi atau penguasa Galuh. Ia juga bersaudara tiri dengan Banyak Catra, Banyak Ngampar, Ratna Ayu Kirana, dan Kusumalaya atau Ajar Kutamangu. Mereka semua adalah anak Dewa Niskala dari istri yang kedua. Surangga Jaya kemudian menikah dengan Ratu Kencanawangi dan menurunkan Raden Kusumajaya alias Gesan Ulun Kuningan yang menikahi Ratu Sekarwati dan berputra Dalem Mangku Bumi. Ratu Sekarwati adalah putra Raden Selawiyana binti Raden Bratawiyana atau Arya Kamuning yang menikah dengan Nyi Endang Satwika atau putri Dipati Dungkut binti Prabu Langlang Buana. Surangga Jaya berperan dalam peristiwa perang antara Kerajaan Galuh dan Cirebon tahun 1528 Masehi. Ia menghadang pasukan Galuh yang dipimpin oleh Prabu Jayaningrat dan Arya Kiban di perbatasan Galuh Cirebon karena diberi tugas oleh Susuhunan Jati untuk melindungi pondok-pondok pesantren di wilayah itu. Kemudian Islam berkembang lebih mantap di Kuningan melalui Syekh Bayanullah alias Syekh Maulana Akbar yang datang ke Sidapurna. Syekh Bayanullah adalah adik Syekh Datuk Kahfi yang tiba di Cirebon dari Mekah bersama Syekh Bentong atau putra Syekh Kuro Karawang. Saat Pangeran Walang Sungsang dan Rara Santang menunaikan ibadah haji, mereka tinggal di rumah Syekh Bayanullah di Mekah. Di Sidapurna, Syekh Bayanullah menikahi Nyi Wandasari dan memiliki putra Syekh Maulana Arifin. Dan dari keturunan Syekh Bayanullah yang bercampur dengan garis keturunan Prabu Siliwangi di Kuningan, maka Islam berkembang pesat di Kuningan. Nah, demikianlah sahabat-sahabat semua, bagaimana ya masuknya Islam ke daerah Kuningan, sehingga Kuningan sekarang menjadi mayoritas beragama Islam. Ini karena berkat kerja samanya antara penguasa-penguasa atau pemimpin-pemimpin dahulu kita yang mereka bekerja keras untuk mengislamkan di daerah Kuningan. Untuk itu tidak salahnya kita yang dekat kita menjarahi tempat-tempatnya sebagai rasa terima kasih kita terhadap jasa-jasa mereka. Dan kita harus mengetahui tentang sejarah. Artinya kita tidak boleh terhadap sejarah. Karena sejarah ini merupakan jati diri kita. Kalau kita lupa akan sejarah, berarti kita akan lupa pada jati diri kita. Siapa diri kita? Siapa keturunan kita? Siapa leluhur-leluhur kita? Ternyata leluhur-leluhur kita itu adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi kalau ada orang yang mencibir tentang karun-karun kita, bahkan mengolok-olok karun-karun kita mengolok-olok orang-orang yang datang menjarahi makom-makom karun kita, itu adalah orang yang tidak berakal, orang yang tidak paham akan pengertian kenapa kita sampai mendatangi, menjarahi makom-makom karun kita yang sudah banyak berjasa terhadap diri kita. Sehingga kita sekarang menjadi seorang muslim yang beragama Islam, dan itu adalah karena berkat jasa-jasa mereka. Sebagaimana orang tua kita yang sudah melahirkan kita, yang sudah mengurus kita, semenjak kita lahir sampai kita tumbuh dewasa, bisa mandiri, luar biasa pengorbanan orang tua kita. Kalau kita tidak menjarahi orang tua kita, mungkin teman-teman bisa menilai seperti apakah orang tersebut. Oke, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.